Vanessa yang mendapatkan izin merasa punya angin segar. Ia yang suka dengan barang mewah memilih untuk menjajak TBH-nya kepada Rian. Karena hanya dia yang bisa memanjakan dia dengan uangnya. Yang mau mas antar? Tanya Hendra yang sudah turun di rumah. Gak usah mas, bukannya kamu ingin ke rumah Naina nanti? Apa Carmila ada di sana? Siapa tahu, Carmila tadi hadir di persidangan. Ucap Vanessa yang masuk ke dalam kamarnya. Dan lama Ibu Wati keluar. Ia ingin melihat menantunya itu apa baik-baik saja. Bagaimana dengan cucu Ibu Hendra? Apa dia baik-baik saja? Hendra duduk setelah mengantar Vanessa untuk istirahat. Alhamdulillah Bu, baik. Hanya saja Vanessa harus cuti dulu kerja karena dokter menyarankan Vanessa tak boleh banyak berpikir yang tidak-tidak karena akan membuat kandungannya bermasalah, papar Hendra. Oh begitu ya, jadi harus senang dan gak boleh stres itu Hendra. Iya Bu. Setelah berbincang-bincang, Hendra dan Ibu Wati masih di ruang tamu. Sedangkan Vanessa ingin berangkat pergi karena ia sudah rapi dengan baju yang ia pakai juga dengan tas yang sudah ia bawa. Vanessa keluar kamar. Kamu mau pergi sekarang yang? Tanya Hendra. Yang melihat Vanessa sudah siap. Iya mas, dan temanku juga sudah nunggu mas. Jawab Vanessa hati-hati. Apa mau mas antar? Atau Hendra? Tidak usah mas, temanku sudah menunggu. Tolaknya halus. Baiklah, hati-hati. Nanti ada apa-apa hubungi. Mas ya, Hendra mengantarkan Vanessa hingga ke depan pintu saja. Iya mas, aku berangkat ya. Setelah bepergian Vanessa, Hendra dan Ibu Wati masih melanjutkan berbicara di ruang tamu. Mereka berbicara banyak hal, bahkan Ibu Wati tak segan-segan bahas uang yang Hendra kirimkan kepadanya setiap bulan. Setelah berbicara dengan ibunya, Hendra pergi menemui Carmila di rumah Naina. Karena malam ini ia juga meluruskan permasalahan. Carmila memarkirkan mobilnya di depan rumah Naina yang terlihat lampunya masih menyala itu. Tok tok tok. Lama menunggu akhirnya Naina keluar dengan muka bantalnya. Kriek, ada apa? Tanya Naina langsung tanpa basa-basi. Maaf, apa Carmila ada Nai? Tanya Hendra. Enggak ada, lagian bukannya kalian akan bercerai. Jadi jangan ganggu Carmila. Pulang sana, usir Naina. Aku mohon Nai, tolong izinin sekali lagi buat aku ketemu sama Carmila. Hendra memohon kepada Naina. Maaf, gak bisa. Lagian udah malam, gak baik bertamu ke rumah orang. Naina langsung menutup pintunya. Sedangkan Hendra hanya diam saja tanpa berkutik sedikit pun. Apa segitu kecewanya kamu sama aku Carmila hingga kamu enggan untuk bertemu, batin Hendra. Sedangkan di dalam rumah Carmila sudah tahu bahwa Hendra akan ke sini lagi. Karena sakit hatinya akan pengkhianatan suaminya, ia malas untuk bertatap muka dengan Hendra. Apa dia sudah pulang, Nay? Tanya Carmila yang berada di dapur. Ya, seperti dugaanku sih. Tapi sampai mati pun aku nggak akan bukain pintu. Bukan dia enak aja setelah membuat luka sekarang ingin bertemu. Dasar sinting. Umpat Naina. Carmila hanya menghela nafas. Makasih ya Nay, kamu selalu ada untukku dan menjadi garda terdepan. Carmila tak tahu lagi jika tidak ada Naina di hidupnya. Setelah mendapatkan penolakan Hendra, begitu frustasi bagaimana tidak, ia juga ingin sekali bertemu dengan Carmila istrinya itu. Sampailah di rumah orang tuanya Hendra pun. Masuk ke dalam kamar dan ingin mengistirahatkan TBH-nya yang sangat lelah. Begitupun pikirannya. Vanessa menemui Rian. Mereka pergi ke hotel di mana biasanya ia dan Rian menghabiskan malam bersama. Pelan-pelannya, aku nggak mau sampai anak aku kenapa-kenapa. Ucap Vanessa yang memperingati Rian saat ia sudah memiliki BAD Vanessa dengan rakus. Ah, tenang saja Hone, aku akan pelan. Tapi kamu harus melye NI aku dengan sebaik-baiknya.
Karena yang aku akan tidak sedikit. Ah, iya, aku ingat, tapi jangan buat tanda. Aku tak mau suamiku itu tahu. Vanessa mensah. Aku akan membuat tanda yang tidak diketahui Hendra sekalipun. Jadi jangan khawatir. Rian masih melakukan PEM-NASN lama beremin di tempat favorit Vanessa. Akhirnya pentuan yang membuat Vanessa meliang karena kepeksaan Rian. Lama di atas RNJG King Size, akhirnya Rian jatuh terkulai saat setelah membeurkan cairan di dalam tampungan Vanessa. Vanessa juga terkapar. Bagaimana tidak, Rian yang selalu jago di atas RNJG walaupun Hendra tak sehebat Rian. Tapi Vanessa sangat was-was takut apa yang ia sembunyikan selama ini maka akan terbongkar. Bagaimana Honey? Apa kamu suka? Tanya Rian yang masih LUK Vanessa. Vanessa yang banyak berbicara karena merasa lemas. Setelah mendapat apa yang Rian mau, Rian langsung mentransfer sejumlah uang ke rekening Vanessa. Ting, bunyi di dalam ponsel Vanessa. Makasih, kamu selalu bisa membuat aku bahagia dan mampu memenuhi gaya hidupku. Terima kasih. Setelah mengucapkan, Vanessa bangkit dan bersiap pulang. Karena ia janji kepada suaminya itu agar tak pulang telat dan meninggalkan Rian yang terkapar. Vanessa pulang dengan jalan yang tertatih-tatih. Ia lupa jika ia tak boleh terus berhubungan lantaran kandungannya lemah. Agar Hendra percaya dengan akting yang ia buat. Agar Hendra lebih mementingkan dirinya ketimbang Carmilla. SILAN. Tua bangkai itu, aku sulit untuk berjalan, umpat Vanessa. Sampailah di depan rumah, Vanessa merapikan semua riasannya agar terlihat ia hanya menemui temannya saja. Saat masuk ke dalam rumah, jantung Vanessa berdegup dengan kencang. Bagaimana tidak, Hendra sudah seperti satpam yang akan menangkap maling yang berkeliaran di area kompleks. Mas, belum tidur? Tanya Vanessa dengan wajah yang tegang. Belum. Nungguin kamu yang, kenapa malam sekali? Bukannya Mas sudah bilang, gak baik malam-malam, kamu masih di luar. Hendra berbicara dengan nada halus. Maaf Mas, temanku mau aku temani tidur di apartemennya, tapi aku menolak. Karena aku juga punya suami yang ada di rumah. Vanessa mendekat dan mengelus dada bidang suaminya agar ia tak dicurigai. Besok-besok jangan diulangi lagi ya. Mas nggak ingin terjadi apa-apa sama kamu. Hendra membawa istrinya itu masuk ke dalam dan menutup pintu. Ceklek. Hendra membawa istrinya masuk ke dalam kamar. Ia menuntun Vanessa untuk berbaring di atas tempat tidur. Hendra juga mengelus perut buncit Vanessa dengan sayang. Kamu tidak apa-apa yang... Vanessa pun pasrah saja. Saat suaminya itu mengelus perutnya semakin hari semakin membesar. Ada rasa bahagia dan juga ada rasa sesak yang menggerogoti hatinya. Maafkan aku Mas, udah buat kamu cemas. Ucap Vanessa kepada suaminya itu. Iya, ya gak apa-apa. Tidur sudah malam. Hendra memperlakukan istrinya itu dengan sayang. Setelah melihat Hendra tidur, Vanessa bernafas lega. Bagaimanapun ia sudah membohongi suami yang mau mengakui DR Ahad. Pagi hari Hendra bangun lebih dulu karena ia tak tega melihat Vanessa yang terlelap. Ia menyiapkan semua pakaian dan juga tas kerja sendiri. Hendra hanya bisa menghela nafas kasar. Saat ia selalu sendiri, mungkin jika dikatakan menyesal, ia sangat menyesal. Tapi mau dikatakan nasi sudah menjadi bubur. Dulu saat bersama Carmilla, ia akan selalu disiapkan apa-apa. Hingga ia menjadi tergantung dengan istrinya itu. Sekarang ia harus mandiri. Saat Vanessa menjadi istrinya, ia tak pernah melayani semua kebutuhan Hendra. Hanya Vanessa jago dirancang saja. Yang bangun. Mas berangkat dulu ya, nanti Mas ajukan untuk cuti kamu. Hendra berbicara di telinga Vanessa dan pucuk kepalanya. Iya Mas. Hati-hati ya Mas, aku nggak bisa layani kebutuhan kamu.
Kamu tahu sendiri kan, ucap Vanessa yang masih membuka matanya. Iya, Mas mengerti. Hati-hati di rumah ya. Kalau ada apa-apa, hubungin segera. Hendra bangkit dari samping istrinya dan langsung menyambar tas yang akan ia bawa. Vanessa hanya melihat Hendra yang saya pergi kembali tidur. Karena badannya yang terasa remuk, Hendra keluar kamar dan melihat makanan yang tersaji di atas meja. Ia duduk dan mulai sarapan. Ibu masak apa hari ini? Tanya Hendra kepada Ibu Wati. Nasi goreng dan telur mata sapi kesukaanmu. Ibu Wati mengambil nasi goreng dan meletakkan di depan Hendra. Makasih Bu, ucap Hendra. Iya, oh ya, istrimu tak ikut sarapan nak? Tanya Ibu Wati yang melihat menantunya belum muncul. Kayaknya enggak deh Bu. Vanessa masih tidur. Lagian juga tadi malam Vanessa pulang malam. Memang pulang malam ia menemui siapa nak? Ibu Wati masih penasaran. Katanya temannya Bu. Jadi maaf ya Bu. Hendra akan lebih ketat terhadap Vanessa. Hendra merasa bersalah. Jangan biarkan istrimu itu pergi malam nak. Enggak baik loh wanita hamil pulang malam. Dan juga Pak Mali. Ibu enggak mau ya nanti anak kamu kenapa-kenapa. Ibu Wati. Iya Bi, nanti Hendra akan bilangin dia. Hendra makan dengan lahap. Setelah menyantap sarapannya, Hendra pamit untuk pergi bekerja. Bu Hendra pamit ya, titip Vanessa, ucap Hendra yang menyalami ibunya dengan tagsim. Iya nak, hati-hati di jalan. Ibu Wati menerima uluran tangan anaknya itu. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Hendra pun pergi. Setelah itu Ibu Wati membereskan piring tadi. Carmila hari ini akan pulang ke kampung halamannya. Karena Carmila juga sudah berjanji kepada bapaknya. Pak, hari ini pulang pagi atau agak siangan? Tanya Carmila yang sudah ada di depan rumah Carmila. Agak siangan, gimana? Nak, lagian mungkin kamu masih ingin menikmati dulu di sini, ucap Pak Hardi. Bukannya Bapak bilang ngajak pagi, kenapa sekarang agak siangan? Carmila menjadi bingung dengan ucapan bapaknya. Bapak masih mau mengunjungi teman Bapak yang ada di rumah sakit. Loh, Bapak punya teman berapa di sini? Kok kayaknya Bapak betah di sini? Carmila bertanya-tanya. Bapak dulu sempat merantau di sini nak, sebelum ada kamu. Jadi teman Bapak banyak di sini. Bapak kok nggak pernah bilang? Lah, kamu nggak pernah nanya nak. Hehehe, maaf Pak. Tiba-tiba Naina datang dan melihat Carmila dan Pak Hardi bercengkrama. Pak, Carmila minum numpung masih hangat. Naina membawa teh dan menyajikan di depan Carmila dan Pak Hardi. Terima kasih nak. Pak Hardi pun menerima teh yang dibuatkan oleh Naina. Carmila minum numpung masih hangat. Ucap Naina yang juga mengerjakan teh ke Carmila. Terima kasih loh Nay. Udah bikin kamu repot. Kamu gak kerja hari ini? Tanya Carmila. Kerja bentar lagi. Oh ya, maaf ya. Aku gak bisa antarin kamu pulang. Karena aku takut dipecat. Karena terlalu banyak izin. Gak apa-apa kan kalau aku gak antarin kamu. Naina merasa tak tega meninggalkan Carmila di rumah. Gak apa-apa Nay, lagian kerja kamu juga penting. Jika kamu dipecat, kamu mau kerja apa? Iya juga ya, makasih ya Ayu. Kamu sahabat aku yang paling baik. Naina memeluk Carmila. Setelah saling berpelukan, Naina pun melepaskan dan izin untuk berangkat bekerja. Carmila, aku pamit ya. Kalau kamu butuh apa-apa jangan sungkan. Suruh bapak kamu sarapan di dapur, ucap Naina dan beralih memandang Pak Mardi. Maaf ya Pak, lukanya seadanya. Naina merasa sungkan memberi makan tahunya itu hanya seadanya. Apa sih Nai? Kamu itu sederhana asalkan kita bisa makan. Iya nak, bapak makan apa aja kok. Terima kasih juga loh sudah menampung Carmila.
sama menjadi teman Carmilla. Pak Mardi menimpali. Apa sih Pak? Kita kan sahabat Pak. Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu ya Carmilla. Pak, makan, menyelami Pak Mardi, dan langsung pergi untuk bekerja. Setelah Naina hilang dari pandangan, Pak Mardi pun berkata, "Kamu beruntung nak, punya sahabat kayak Naina, yang ada di saat kamu susah, dan ada saat kamu tidak baik-baik saja. Tidak ada sahabat seperti Naina," ucap Pak Mardi. Iya Pak, Carmilla beruntung memiliki Naina. Yang Carmilla tidak beruntung adalah memiliki laki-laki yang tidak bisa melihat ketulusan Carmilla. Carmilla mulai berkaca-kaca saat mengingat Hendra yang tak pernah melihat ketulusannya. Jangan jadikan rasa sakit hati kamu dengan terus terpuruk nak. Mungkin jodoh kamu Hendra. Mungkin sampai di sini Pak Mardi pun hanya bisa menguatkan apa yang putrinya rasakan. Ia akan menjadi garda terdepan untuk putrinya agar tak pernah melihat ke arah masa lalu. Bapak yakin nak, jika kamu akan menemukan jodoh yang bisa membuat kamu bahagia. Aku nggak kepikiran ke arah sana Pak. Sekarang yang terpenting, Bapak senang dan juga Carmilla bisa membesarkan anak ini nantinya. Carmilla sudah tak ingin berumah tangga lagi Pak. Carmilla berpikir mungkin ia tak ingin kembali berumah tangga. Jangan begitu nak, jadikan semuanya pelajaran dalam hidup kamu. Tapi jangan berpikir untuk tidak membina rumah tangga lagi. Bapak ingin kamu dapat laki-laki yang bisa membimbing kamu dan juga membahagiakan kamu sebelum ajal menjemput. Pak Mardi tak mau anaknya hidup sendiri seperti dirinya. Tapi Pak, aku masih trauma Pak. Aku takut laki-laki. Aku takut disakiti lagi. Jangan begitu nak. Bapak hanya ingin melihat kamu bahagia, itu saja. Setelah berdebat dengan Pak Mardi, akhirnya Carmilla akan berusaha untuk membuka hati. Tapi entah kapan ia belum siap untuk itu. Bahkan ia juga gak berpikir ke arah sana. Kecewa akan Hendra, memberikan menjadi cambuk untuk Carmilla. Lebih waspada mengenal laki-laki, walaupun tak semua laki-laki sama. Tapi Carmilla sadar, siapa yang mau menikah dengan janda yang sudah mempunyai anak, bahkan cemooh tetangga nanti, akan statusnya dipertanyakan menjadi nilai sendiri.